Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anisha Asroni dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Baiklah, di video ini saya akan membahas tentang kalimat bahasa Indonesia. Pada materi kalimat bahasa Indonesia terdapat 4 kajian, yaitu 1. Pengertian kalimat, 2. Pola dasar kalimat, 3. Jenis-jenis kalimat, dan yang keempat, kalimat efektif. Pengertian kalimat bahasa Indonesia adalah kumpulan atau kesatuan dari beberapa kata yang mengandung makna tertentu. Kalimat adalah bagian terkecil dari suatu ujaran atau teks yang relatif berdiri sendiri dan disusun oleh kumpulan kata yang organisasi internalnya dapat diamati serta memenuhi sistem suatu bahasa, sehingga bisa mengungkapkan pikiran pembicara dengan utuh. Persyaratan mendasar yang harus dipenuhi agar kalimat bisa digunakan sebagai alat komunikasi adalah kesempurnaan struktur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Inaya. Saya akan melanjutkan materi terkait contoh pola kalimat dasar dari rekan saya tadi. Pola kalimat dasar adalah merupakan dasar dalam membentuk kalimat yang efektif sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Pemahaman terhadap struktur ini penting untuk menyusun kalimat yang jelas dan tepat. Contohnya, pola kalimat SP atau subjek predikat. Contohnya, ibu memasak. Yang kedua ada pola SPO, yaitu subjek predikat dan objek. Contohnya, ayah membaca koran. Contoh ketiga ada SPPL, subjek predikat perlengkapan. Contohnya, dia menjadi dokter. Yang keempat ada pola SPK, yaitu subjek predikat keterangan. Contohnya, mereka tinggal di Jakarta. Baiklah, saya Nurbaiti. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu jenis-jenis kalimat berdasarkan fungsinya. Yang pertama ada kalimat deklaratif atau kalimat tanya. Kalimat deklaratif adalah kalimat berita yang isinya memberikan pernyataan lalu diarahkan kepada orang lain. Selanjutnya ada kalimat interrogatif. Kalimat ini sering disebut kalimat tanya atau adalah suatu kalimat yang secara formal ditandai oleh kehadiran kata tanya seperti apa, siapa, berapa, kapan, dan bagaimana dengan atau tanpa partikel kah sebagai penghalus. Selanjutnya ada kalimat imperatif atau kalimat perintah. Kalimat yang menuntut pendengar atau pembaca untuk melakukan suatu tindakan. Kalimat dalam modus imperatif ini dapat berupa larangan atau perintah. Selanjutnya lagi ada kalimat interjektif. Kalimat interjektif adalah kalimat untuk mengungkapkan luapan perasaan seperti kagum, heran, kaget, marah, sedih, jengkel, kecewa, tidak suka, dan sebagainya. Baiklah, saya Tasmi. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya Nurbaiti tentang kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang secara tepat dapat mewakili gagasan atau perasaan pembicara atau penulis. Selain menggunakan kalimat efektif, penulis pun harus memperhatikan kata atau diksi yang tepat, kata yang sesuai dengan maksud dan tujuan dari tulisan yang dibuat, yaitu tulisan eksposisi. Adapun syarat-syarat kalimat efektif adalah sebagai berikut. 1. Memiliki kesepadanan subjek, predikat, kata penghubung dalam dan antar kalimat. Kedua, memiliki kesejajaran konstruksi bahasa dalam susunan serial. Baiklah, kesimpulan dari materi yang kami sampaikan tadi adalah kalimat adalah kumpulan atau kesatuan dari beberapa kata yang mengandung makna tertentu. Kalimat dapat diklasifikasikan berdasarkan fungsinya: deklaratif, interrogatif, imperatif, interjektif, dan strukturnya tunggal atau majemuk. Kalimat majemuk terdiri dari 3 jenis, yaitu majemuk setara, majemuk bertingkat, dan majemuk campuran. Kalimat efektif harus memiliki kesepadanan antara subjek, predikat, dan kata penghubung. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya saya memohon maaf. Saya Anissa Asroni sebagai moderator. Pamit undur diri. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.